Pengertian pajak. Pengertian pajak menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tadi dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang, bukan barang. Kemudian berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Lalu tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Yang terakhir, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Fungsi dan pengelompokan pajak. Ada dua fungsi pajak, yaitu yang pertama, A. Fungsi budgeter atau fungsi penerimaan. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. B. Fungsi reguler atau fungsi mengatur. Pajak sebagai alat untuk mengatur melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pengelompokan pajak. A. Pajak langsung dan pajak tidak langsung. B. Pajak subjektif dan pajak objektif. C. Pajak pusat dan pajak daerah. Asas pemungutan pajak. Yang pertama ada asas domisili atau asas tempat tinggal. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. Kemudian ada asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Lalu ada asas kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada Official Assessment System. Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. Lalu wajib pajak bersifat pasif. Dan yang terakhir, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Kemudian ada Self-Assessment System. Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya, yang pertama adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. Kedua, wajib pajak aktif untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dan yang terakhir adalah fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Kemudian ada withholding system. Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga atau bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. Timbul dan hapusnya utang pajak. Yang pertama, timbulnya utang pajak. Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada Official Assessment System. Kemudian utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada Self-Assessment System. Kedua, hapusnya utang pajak, yaitu A. Pembayaran, B. Kompensasi, C. Daluarsa, dan D. Pembebasan dan penghapusan. Tarif pajak. Yang pertama ada tarif sebanding atau proporsional. Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besar pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh, untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan PPN sebesar 10%.
Kedua, tarif tetap. Tarif berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh, besarnya tarif bea materai untuk cek dan biliet giro dengan nilai nominal berapapun adalah 6.000. Ketiga, tarif progresif. Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian yang terakhir ada tarif degresif. Presentasi tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.